Ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Teman saya di sini ada sohib namanya siapa? Ustadz, saya udah jelasin nggak mungkin Ustadz terlibat, tapi orang itu terus pasti terlibat, pasti terlibat, pasti terlibat. KM 50 pasti terlibat. Lah kita di rumah saban malam masih baca tahlil buat 6 orang itu. Setiap subuh sama maghrib kita baca tahlil, kita sisipin tuh semuanya itu. Lalu kita doain Habib Rizik, kita doain terus-terusan, gak pernah putus dari mulut. Tahu-tahu ini begini, ya Allah ya Rabbi, astagfirullah rabbal baraya, astagfirullah minal khataya. Kita malu Anda ya Rasulullah tanya, kenapa kalian bermusuh-musuhan dengan sakwa sangka? Informasi yang belum tentu ada benarnya, kenapa menjadi kalian terpecah dari umat aku yang lain? Kalau saya ditanya sama orang lain, saya nggak ada urusan. Tapi kalau besok ketemu Rasul ditanya, kenapa kau biarkan saudara-saudaramu yang umat aku dia saling berpecah belah dengan fitnah-fitnah, isu dan segala macam? Jangan-jangan hati udah ketutup. Jangan-jangan air mata udah beku. Jangan-jangan emang dia nggak percaya dengan Rasulullah SAW bakal bertemu kita di akhirat nanti. Ada satu orang yang saya berkata padanya, saya buka namanya wartawan Detik. Namanya Yo, wartawan Detik. Dia yang menulis, Ustadz Haikal mimpi hanya untuk menggembirakan korban. Sehingga sampai detik ini orang-orang menuduh saya bohong mimpi jumpa dengan Rasulullah SAW. Suatu saat saya ketemu dengan si Yo itu di dalam kampung Melayu. Saya panggil dia, saya bilang, demi Allah, saya akan tunjuk engkau di depan Rasulullah. Sambil saya berkata, ya Rasulullah, orang ini menyatakan saya bohong berjumpa denganmu dalam mimpi. Orang itu gemetar ketakutan. Dan dia sambil nggak bisa minta maaf, dia jalan. Dia kaku, nggak bergerak, dia jalan, saya tinggal. Ya Rasulullah, orang inilah yang berkata saya bohong. Dan dia sebarkan melalui media Detik itu. Dan saya akan tuntut kamu di hadapan Rasulullah SAW. Demi Allah yang memegang jiwa ini. Bukankah Rasulullah hadir dalam mimpi saya? Dan kamu yang berkata bohong dengan kalimat yang kamu ambigukan, membuat framing dan semua orang punya multi tafsir gara-gara tulisan kamu berkata hanya untuk menggembirakan orang-orang yang orang tua dari KM 50. Kamu yang bilang seperti itu. Hanya satu orang di dunia ini, bahkan baik muslim maupun non muslim, bahkan Kristen, Hindu, Buddha, Protestan, tidak ada yang saya perlakukan seperti ini selain kamu. Kamu yang menuliskan kalimat bohong itu. Bukan kalimat pas bohong, tapi kamu yang menyatakan hanya untuk menggembirakan, sehingga orang-orang menuduh saya bohong. Bahkan sahabat pun menuduh bohong. Padahal demi Allah yang memegang jiwa ini, benar apa yang saya katakan di kuburan KM 50 itu. Tetapi lihatlah, gara-gara tulisan kamu ini, saya akan tuntut dan saya akan bilang di depan Rasulullah. Ketika jumpa, saya akan cium tangan Rasulullah dan saya akan panggil dengan kemampuan, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala untuk menghadirkan kamu di depan Rasulullah. Dan saya akan bilang, ya Rasulullah, orang ini ya Rasulullah yang menuduh saya bohong, menyiarkan berita yang ambigu sehingga orang menuduh saya bohong karena saya bercerita apa adanya ketika menjumpai dirimu ya Rasulullah dalam mimpi. Tapi yang kemarin jadi persoalan kedua, Be, yang tentang oposit. Oposit itu siapa sih, Be? Oposit itu, kan orang bilang, hey, itu Babe ngapa mubalanya KM 50? Oposit. Kemarin yang bilang 50, ini ada lagi oposit. Babe, oposit itu siapa sih? Dia ini menuduh saya ada andil di balik ketika dia ditangkap di satu negara. Luar negeri nih? Luar negeri. Ya. Mengenai siapa dia, saya mau minta izin sama Habib Rizik untuk mengungkapnya. Oh. Saya belum minta izin. Jadi saya hanya akan ungkap ketika Habib Rizik izinkan. Dari A sampai Z saya akan kupas sejarahnya dari Bali sampai Jakarta, masuk kemana, lari kemana, semua akan saya ceritakan dengan detail. Kalau Habib Rizik izinkan. Kalau beliau tidak memberikan izin,
saya tidak akan lakukan. Kalau yang saya dapat kemarin tuh, Beh, berarti Nah. dari opposite ya. Nah, saya tidak pernah menanggapi tulisan apapun. Ya. Karena memang ya kita dakwah saja. Istiqomah saja dalam dakwah. Namun beliau bertanya, maka saya bersumpah demi Allah. Siapapun orang yang bernama di balik akun opposite 6890 itu. Siapapun orang itu. Siapapun yang mendukungnya. Siapapun yang menyokongnya. Siapapun yang menyetujui pendapatnya. Dengarkanlah mubahalah saya ini. Demi Allah, wallahi wabillah watallahi, yang memegang jiwa saya tidak terlibat sedikit pun dan tidak tahu sedikit pun ketika awal mula atau tengah-tengah atau prosesnya terjadi penangkapan terhadap dirinya. Demi Allah, di atas Quran saya bersumpah, sekali lagi demi Allah yang memegang jiwa ini, saya Haikal Hasan tidak terlibat sedikit pun dalam upaya orang-orang yang menangkap orang di balik akun 6890 ini pada waktu yang lalu. Dan apabila ucapan ini benar, saya terlibat, saya mati hina. Dan apabila ucapan ini tidak benar, ucapan ini akan kembali kepada orang yang fitnah itu. Dan Allah matikan dia segera dalam keadaan hina juga. Amin, amin. Mubahalah ini saya sampaikan karena ditanya oleh Kiai Rasid. Ya. Apabila tidak ditanya, saya pantang untuk menyampaikan ini. Saya udah tahan-tahan supaya dia sadar dan kembali jalannya. Tetapi tidak sadar-sadar juga. Rupanya Allah Subhanahu wa taala mengirimkan orang bernama Kiai Rasid ini untuk apa? Untuk menghentikan fitnah-fitnah ini, Saudara. Nanti ini sebentar lagi ada yang berkata begini, gila ya, Ustaz Haikal berani ya bohong. Begitu. Udah mubahalah ini. Akan ada lagi yang berkata, ya zaman dulu juga orang-orang munafik juga sumpah depan Ka'bah. Begitu lagi. Satu lagi ditambahkan, boleh direkam lagi nih, direkam lagi boleh, silakan. Satu lagi saya tambahkan. Satu lagi saya tambahkan. Biar lebih mantep. Saya akan mubahalahkan ini di setiap kesempatan dakwah. Bukan cuma sekali di Al-Madinah. Karena udah tanggung disampaikan beliau. Saya akan sampaikan di setiap kesempatan dakwah. Bahwa saya tidak terlibat sedikit pun. Wallahi wabillah watallahi. Takbir. Dalam upaya penangkapan orang di balik akun 6890 ini. Dan saya akan sampaikan di setiap tabligh, di dalam ada kesempatan saya sampaikan, dan saya minta semua yang hadir untuk mendoakan yang memfitnah ini mati dalam keadaan hina. Amin. 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 Apabila saya tidak terlibat, apabila saya terlibat, biarlah saya yang mati dalam keadaan hina. Amin. Allah. Ya, alhamdulillah dengan gentle dan terbuka dan jujur dan beraninya Babe Haikal untuk menghentikan dosa umat yang amat banyak akan fitnah ini. Karena bagi saya, kenapa saya hentikan ini dalam kaidah usul fikih namanya saddud dzari'ah, menutup jalan mudarat, menutup jalan dosa. Saya tanyakan Babe, bukan memojokkan Babe, demi Allah Be, wallahi billahi ta'ala. Udah ntar disangka LGBT. Oh iya, kan pindah lagi LGBT gua. Iya, Babe mah jarasin. Sekarang terlibat gay. Enggak kali. Kelingkingan naik. Nauzubillah. Ya Allah. Yang Anda bingung kenapa orang percaya dia? Bingung saya, nggak ada otaknya gitu. Ya makanya kalau udah saya sampaikan dari Khodim Khidmat TV Al-Madinah ini, dari forum Mari Ngopi dengan Bang Rocky, Bang Ersu dan Babe, hari ini kita ngopi pagi, ngaji pagi di Al-Madinah. Udah disampaikan, masih juga lu berbuat dosa, nebarkan fitnah, belum bertabayun, tapi meyakini itu isu kabar yang gak baik, maka saya dari sekarang saya katakan, saya membebaskan diri daripada dosa-dosa antum umat Rasulullah. Dan kita doakan kebenaran yang akan terjadi Allah yang munculkan, timbulkan. Amin, dan kebatilan akan dihancurkan dengan Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah jaga orang-orang baik, jaga orang-orang benar, jaga orang-orang jujur, dan Allah selamatkan hati-hati sakwa-sangka umat Rasulullah. Syukron Beh, afwan. Tidak ada yang saya
tujukan dan maksudkan hanya selain menutup jalan dosa umat Rasulullah terhadap fitnah saudara kita. Kalau itu terjadi, Allah yang punya tujuan, Allah punya urusan. Kalau itu benar, batil, nanti juga Allah yang punya urusan. Maka kita cuma menghentikan daripada dosa yang merebak, gak kemana-mana. Saya baru ketemu Babe, baru kemarin ngopi Wallah ya Be, dari semenjak kasus fitnah itu, saya menjaga hati untuk menetapkan hati tanpa dipengaruhi oleh siapapun. Maka ketika pertemuan pertama dengan Babe setelah fitnah itu, yang saya dampingi Babe, yang saya tanya Babe, buat apa? Buat menjelaskan orang yang masih sakwa sangka tapi belum tabayun. Orang yang menerima fitnah tapi belum menanyakan langsung. Saya menjadi penyambung lisan daripada kabar itu, dan saya menjadi wasilah untuk menutupkan kebodoratan dosa yang dilakukan banyak orang daripada yang demikian itu. Kalaulah benar, jangan nuntut Babe salah. Kalau Babe salah, jangan nuntut Babe benar. Serahkan kepada Allah. Tapi kita berhenti daripada sakwa sangka. Jadi orang masuk surga bukan karena banyak ibadah, bukan karena soleh, tapi karena rahmat, hatinya cinta kepada umat Rasulullah. Nggak ada yang lain. Bukan banyak rokaat, bukan banyak sedekah, tapi hati yang saling mengasihi dan mencintai. Saya katakan, jangankan Babe, buzzer saya undang kalau mau datang. Buzzer, siapa yang paling konyol, yang paling PA? Pak Buzzer, datang ke Al-Madinah. Saya fasilitasi. Bahkan habis lebaran kemarin Be, ada Natanya Ajijal, ada 2 rahib pendeta Yahudi dari Amerika mau datang ke Al-Madinah. Kita izinin, malah dia yang salah tingkah. Bener nggak? Bukan di masjid kan kita taruh, di halaman. Dia nggak mau datang. Jangankan sesama umat Islam, kita menyayangi. Sampai yang Yahudi kita mau ajak. Buzzer, apalagi buzzer Muslim, buzzer kafir, saya kasih. Nih undangan para buzzer, dari saya Nadir Khodimul Amal Madinah. Lu datang mari. Bukan cuma Babe yang undang, bukan cuma Rocky Gerung, bukan cuma orang-orang yang menyuarakan agama dan negara, bukan orang yang cuma cinta sama agama dan negaranya. Lo yang ngeruntuhin NKRI, lo yang musuhin Islam, musuhin agama dan umat Rasulullah, lo undang mari. Biar dapat hidayah, biar dapat taufik, biar dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala.